الإنسان علمه البيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. First of all, we say thanks to Allah who always given help, blessing and salvation for us. So we still can to be here to do our obligation, inshallah. And then may salawat and salam for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who always give goodness in the world. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat sebuah kultum berdasarkan sebuah hadis, yaitu ada sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya, so there is 7 people, ya, ada 7 golongan atau ada 7 orang yang insyaallah akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, orang yang hatinya tertaut atau bergantung di masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang selalu berzikir dan mengingat Allah, seorang pemuda yang diajak berzina lalu menolaknya, dan juga orang yang selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. So the first one, yang pertama yang akan kita angkat dari hadis ini, the first one is pemimpin yang adil, ya, the fair leader. Seorang pemimpin, ya, a leader who do their responsibility. Seorang pemimpin yang menjalankan tanggung jawabnya secara baik, seorang pemimpin yang menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh amanah, dan seorang pemimpin yang menjalankan tanggung jawabnya secara adil. Jadi seorang pemimpin, ketika kita menjadi seorang pemimpin, ya, mungkin salah satu dari kita ada yang bertindak sebagai ketua kelas, sebagai ketua grup, apapun itu, ketika kita menjadi seorang pemimpin, ya, when kita menjadi we all be a leader, ya, ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus bersikap tegas, kita harus bersikap adil, because karena seorang pemimpin, ya, a fair leader, insyaallah akan dilindungi dan mendapatkan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. The second, yang kedua adalah pemuda yang tumbuh, ya, pemuda yang semasa hidupnya tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. A young people who grow up in obedience to Allah. Kenapa dikatakan pemuda? Why? Kenapa tidak dikatakan seorang yang tua, tapi dikatakan seorang pemuda? Ya, karena menjadi seorang pemuda itu tantangannya berat. Menjadi seorang pemuda itu banyak sekali godaan-godaannya. Ya, di samping memang pemuda ini kita masih mencari jati diri, seorang pemuda itu masih semangat-semangatnya ingin mengetahui apa itu dunia, sehingga dikatakan seorang pemuda yang taat
kepada Allah, yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Insyaallah, all of us, kita semua ini termasuk dalam golongan tersebut, pemuda-pemuda yang insyaallah taat, ya, pemuda-pemuda yang insyaallah tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. And then the third, yang ketiga adalah someone whose heart depends on mask. Seseorang yang hatinya, ya, seseorang yang hatinya bertaut, atau seseorang yang hatinya bergantung kepada Allah. What is the mean? Apa maksud dari kalimat ini? Ya, yakni seseorang, ya, yang ketika dia tidak ke masjid, ketika dia tidak berkunjung atau melaksanakan sholat di masjid, dia akan gelisah. Seseorang yang ketika dia tidak pernah ke masjid, dia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Jadi inilah, ya, salah seorang yang akan mendapatkan naungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ya, dari ketiga hal tersebut, yang pertama, a fair leader. Yang kedua, young people who grow up in obedience to Allah. Dan yang ketiga adalah someone whose heart depends on masjid. Semoga kita semua menjadi salah satu darinya, atau bahkan kita termasuk ke dalam ketiga golongan tersebut. Ketika kita menjadi pemimpin, ya, when we be a leader, kita bisa bersikap adil. Ketika kita tumbuh menjadi orang yang dewasa, kita taat kepada Allah. Dan dalam keseharian kita, ketika kita tidak ke masjid, melaksanakan sholat di masjid, kita akan merasa sia-sia atau kita akan merasa rugi. I think that's all that I can tell to you. Itu adalah 3 golongan yang insyaallah akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam hadis disebutkan 7, but because the time, kita dibatasi oleh waktu. Jadi semoga ketiga hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kita termasuk ke dalam salah satu dari ketiga golongan tersebut. I think that's all for me. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.